Ayub pasal 11 ayat 7 dan 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Selamat pagi keluarga-keluarga GKI Taman Majapahit yang terkasih. Bersyukur kita bisa kembali bertemu di dalam renungan pelita bagi keluargaku ini. Harapan kami bahwa Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan semangat untuk mengerjakan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kita awali dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Keluargaku yang terkasih, ketika kita melihat setiap anggota keluarga kita, setiap anggota keluarga punya kebutuhan masing-masing. Dan bagi orang tua mungkin bisa berkata, saya memahami kebutuhan anak-anak saya. Anak-anak juga mungkin tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang tua atau saudara di dalam keluarga tersebut. Ketika satu anggota keluarga berada dalam satu kondisi tertentu, misalnya bersedih, kita tahu apa yang ia butuhkan ketika ia berada dalam kondisi tersebut. Dan mungkin kita akan melakukan hal-hal yang membuat dia merasa kemudian nyaman dan kemudian bisa melupakan kesedihannya tersebut. Keluargaku yang terkasih, sahabat-sahabat Ayub mencoba menjawab atau memberikan hal-hal yang mereka pikir sebagai apa yang dibutuhkan oleh Ayub ketika ia berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, dan berada di titik terpuruk kehidupannya. Mereka memberi nasihat, ya, nasihat yang seolah-olah baik. Mengapa saya katakan seolah-olah baik? Karena seperti apa yang kita baca di dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini, seorang sahabat Ayub, teman Ayub yang bernama Zofar mengatakan, kamu kan tidak tahu tentang Allah itu. Allah itu adalah Allah yang sangat besar, kita nggak bisa memahami Allah. Kamu gak bisa mengatakan bahwa apa yang kamu alami ini bukan akibat kesalahanmu. Kamu kan tidak tahu siapakah Allah. Kamu kan gak bisa memahami isi hati Allah. Jadi kamu seharusnya introspeksi diri. Kamu harus meneliti dirimu betul-betul. Karena siapa tahu ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah yang telah kamu lakukan dan ada dalam kehidupan. Keluargaku yang terkasih, apa yang dikatakan Zofar ini memang betul. Kita tidak memahami Allah. Kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Sehebat apapun kita, seberapa banyak pun prestasi dan pencapaian yang kita bisa raih, kita memang tidak akan mungkin bisa mengerti Allah. Tetapi Ayub berada dalam situasi yang ia alami saat itu bukanlah semata-mata karena ia tidak memahami Allah, ia tidak mengerti Allah. Bukan karena ia tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita bisa katakan apa yang Zofar katakan ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ayub pada waktu itu. Nah, keluargaku yang terkasih, sekarang mari kita lihat kehidupan keluarga kita. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita merasa memahami setiap apa yang dialami oleh anggota keluarga kita, perasaan mereka atau apapun. Mungkin kita juga memberikan satu masukan atau kita memaksakan atau memberikan sesuatu kepada mereka dan sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Maka sebagai sebuah keluarga, mari kita terus belajar bersama, bertumbuh bersama, lebih saling mengenal satu dengan yang lain, memahami apa yang menjadi kebutuhan, memahami apa yang menjadi isi hati, sehingga kita sebagai keluarga semakin lama semakin dapat
mengerti satu dengan yang lain, sehingga kita lebih bisa menerima satu dengan yang lain, dan kita hadir untuk menjadi pribadi yang memberkati, yang menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga kita. Mari kita belajar memahami setiap anggota keluarga kita, dan tentunya dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari keluargaku yang terkasih, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu memohon biarlah kami betul-betul dimampukan dengan segala kerendahan hati mencoba untuk memahami dan mengerti serta menerima keberadaan dan isi hati anggota-anggota keluarga kami. Jangan dengan mudahnya kami menuduh atau bahkan menghakimi, tetapi biarlah Engkau mampukan kami untuk saling menguatkan, saling menopang, saling menasehati, saling membangun, sehingga sungguh keluarga kami menjadi wadah, tempat di mana Allah boleh membentuk kami semua menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan hati kami, inilah doa kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara, keluargaku yang terkasih. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Biarlah kehadiran kita senantiasa menjadi berkat, baik bagi anggota-anggota keluarga kita, bagi orang-orang, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin.